Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Medin Nugroho dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 10 DPR RI menilai pelaksanaan pendidikan jarak jauh atau PJJ selama pandemi COVID-19 masih jauh dari harapan. Pemerintah diminta secara serius memperhatikan kualitas pendidikan di masa pandemi ini. Ditemui di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng mengakui untuk membuktikan keberhasilan PJJ perlu menunggu pelaksanaan asesmen nasional. Namun dari hasil kunjungan Komisi 10 DPR ke sejumlah daerah, banyak masyarakat mengeluhkan kesulitan mengikuti pembelajaran secara daring, baik orang tua maupun siswa. Pelaksanaannya sangat jauh dari harapan. Jika kita mengukur keberhasilan sekolah adalah dengan ujian nasional dulu, sekarang ini pakai asesmen nasional. Juga ini prosesnya adalah trial, percobaan. Kita kasih waktu lah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng menambahkan, para siswa masih belum bisa beradaptasi dengan baik untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh atau secara daring. Selain faktor kebiasaan, masih banyak yang terkendala jaringan internet dan keterbatasan gawai. Kadang-kadang mereka absen terus tidur, absen masak, absen makan. Tapi memang itulah keadaan sekarang. Lebih parah lagi adalah di tempat-tempat di mana tidak ada jaringan listrik, tidak ada jaringan wifi. PJJ mulai diberlakukan pemerintah pada Maret 2020 lalu. Rencananya, pemerintah akan kembali menerapkan pembelajaran tatap muka mulai Juli 2021. Hendra dan Samsul, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Aziz Samsudin menetapkan Sihar Sitorus menjadi Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI. Rapat tersebut dihadiri secara fisik maupun virtual oleh pimpinan dan beberapa anggota BKSAP. Ditemui usai dilantik menjadi Wakil Ketua BKSAP DPR, Sihar Sitorus mengatakan akan fokus pada pemulihan ekonomi, serta mendorong peningkatan hubungan bilateral maupun multilateral dalam menangani pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Wakil Ketua di BKSAP dalam kondisi pandemi yang mempengaruhi perekonomian Indonesia dan dunia, peran parlemen semakin diharapkan oleh masyarakat, bukan saja masyarakat Indonesia tapi juga masyarakat internasional. Dan karena ini pandemi ini berdampak kepada seluruh banyak lintas negara. Selain itu, Sihar mendukung rencana inisiatif parlemen berbahasa Melayu yang diusulkan BKSAP DPR RI. Hal itu untuk memperkuat posisi parlemen di dunia internasional, selain itu juga untuk memperkenalkan bahasa Melayu di dunia internasional. Ya, terkait dengan wacana adanya parlemen bahasa Melayu, saya pikir karena penduduknya juga atau pengguna bahasa tersebut cukup banyak, ada sekitar 300 juta orang yang menggunakan bahasa Melayu, itu menjadi suatu agenda yang menarik dan juga melibatkan sekitar mungkin antara 4 negara. Dengan dilantiknya pimpinan baru BKSAP DPR RI, maka komposisi pimpinan BKSAP yaitu Fadlizon sebagai Ketua BKSAP DPR RI, Wakil Ketua BKSAP Sihar Sitorus, Putu Supatmarudana, Mardani Alisera, dan Ahmad Hafiz Thohir. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Legislasi atau Balek DPR RI meminta pemerintah segera membentuk Badan Pangan Nasional atau BPN dan menunjuk Bulog menjadi operator Badan Pangan Nasional. Anggota Badan Legislasi DPR RI Darori Wonodipuro menilai, implementasi Undang-Undang Pangan sejauh ini belum optimal dalam mewujudkan program kedaulatan pangan nasional. Untuk itu, Balek DPR RI meminta pemerintah menunjuk Bulog sebagai operator pengelola Badan Pangan Nasional karena dinilai sudah memadai baik secara struktur, infrastruktur, dan akses distribusi bahan pangan. Tapi salah satu kita merekomendasi Bulog, karena Bulog itu lembaganya sudah ada, orangnya sudah ada, fasilitas sarana sudah ada, jadi nggak banyak jadi tambahan hal-hal yang diperlukan. Tinggal merubah, ada deputinya ataupun tingkat jabatannya itu tinggal merubah saja. Dan anggarannya sudah bisa dimasukkan kepada anggaran pemerintah. Menurut anggota Balek DPR RI Iketut Karyasa Atnyana,
Posisi Bulog selama ini dinilai cukup dilematis. Pasalnya, Bulog dituntut untuk menjalankan tugas dari pemerintah dalam menyediakan cadangan pangan nasional, serta di sisi lain, Bulog juga dituntut untuk memberikan keuntungan pada negara. Untuk itu pihaknya mendesak pemerintah segera menunjuk Bulog menjadi operator pengelola Badan Pangan Nasional. Itu kan lembaga yang tentu bersifat tersendiri dan juga punya anggaran tersendiri, sehingga nanti ini kan bisa langsung tidak di bawah BUMN, sehingga dia lebih independen dan bisa nanti untuk lebih menjaga keputusan-keputusan ataupun aturan yang dikeluarkan, terutama untuk menjaga ketahanan pangan. Teresia dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari LPSK harus bangun kemitraan strategis dengan stakeholder. Setelah jeda berikut. Anggota Komisi 3 menilai bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK harus berupaya menampakkan diri agar mendapat perhatian dari para stakeholder. Ditemui usai seminar penyampaian laporan kinerja LPSK tahun 2020 di ruang Abdul Muiz Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani menegaskan LPSK harus lebih ulet dalam membangun kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kebijakan terkait. Menurut Arsul Sani, hal ini menjadi catatan yang sangat penting bagi LPSK agar stakeholder sadar dan paham urgensi, tugas, fungsi, dan peran LPSK bagi masyarakat Indonesia. Nah, kalau selama ini nggak ada acara-acara seperti ini, kan kita nggak tahu nih apa yang sudah dikerjakan LPSK. Nah, itu saya kira sisi positifnya. Maka tadi saya sampaikan kepada teman-teman LPSK, agar pertama hal ini tidak hanya kemudian berhenti di acara seperti ini, tetapi yang namanya katakanlah pimpinan dan Pak Sekjennya itu harus rajin. Lebih lanjut, Arsul memahami memang tidak mudah bagi LPSK, apalagi di tengah pandemi COVID-19 untuk memberikan pelayanan maksimal dengan anggaran yang terbatas. Saya bahkan tadi usulkan, jangan kalau terhadap Komisi 3 itu nunggu undangan rapat. Kalau perlu ada yang disampaikan, perlu mendapat atensi DPR, itu malah minta diundang rapat, jadi jangan nunggu. Karena dengan demikian kami yang di Komisi 3 juga akan lebih tahu tentang urgensinya ya hal-hal kerjaan-kerjaan di LPSK itu. Di antara 14 mitra kerja Komisi 3 DPR RI, LPSK memperoleh anggaran yang paling kecil dikarenakan para pemangku kebijakan belum mengetahui dan memahami keberadaan LPSK. Nur Fuad dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 4 DPR RI bersama Dirjen KSDAE Pemerintah Provinsi Aceh meresmikan pemindahan kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser yang semula berada di Medan, Sumatera Utara ke Banda Aceh. Pemindahan ini diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan kawasan konservasi dan meningkatkan koordinasi antar pemerintah provinsi, kabupaten, serta masyarakat Aceh. Anggota Komisi 4 DPR RI Khalid menjelaskan, pemindahan kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi yang merupakan tugas dan fungsi Balai Besar TNGL. Untuk itu, Khalid mengajak stakeholder terkait termasuk masyarakat agar tetap menjaga dan melestarikan hutan, khususnya masyarakat yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Karena kita bangga di Aceh punya Gunung Leuser, punya Taman Nasional, tapi sama-sama lah harus kita optimalkan. Jadi harapan kami kembalikan kantor Balai Gunung Leuser ke Aceh untuk terjadi optimalisasi, koordinasi, sehingga untuk menjaga ekosistem dan kawasan Gunung Leuser lebih optimal. Anggota Komisi 4 DPR RI Darori Wonodipuro menjelaskan, pemindahan kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser diharapkan dapat membuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah dalam penanganan masalah ataupun dalam menjaga kawasan Balai Taman Nasional Gunung Leuser lebih efektif dan efisien. Nah, kami mendorong ke depan dengan pindahnya ini Taman Nasional Leuser sebagai warisan dunia yang perlu kita lestarikan,
terus bisa dikembangkan, kerusakannya berkurang, dan juga satwa yang besar yang ada di Aceh, gajah, harimau, badak dan orangutan itu lebih terselamatkan. Dari Provinsi Aceh, Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. UMKM merupakan soko guru perekonomian Indonesia. Untuk itu harus ada komitmen dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN, untuk mendukung pengembangan UMKM. Ditemui saat kunjungan kerja reses, anggota Komisi 6 DPR RI Putu Supatmarudana mengatakan, pandemi yang terjadi saat ini sangat berdampak kepada para pelaku UMKM. Ia berharap Kementerian BUMN memberikan dukungan pada pelaku UMKM melalui institusi perbankan milik pemerintah dan memberi komitmen yang kuat untuk mendukung UMKM secara maksimal. Bukan hanya kredit dan uang, tapi juga pemahaman dan bimbingan dalam tata kelola. Sudah banyak bicara bagaimana perbankan ini harus berpikir untuk membantu pelaku UMKM, khususnya di Bali, karena kita bicara di Bali kan ini. Tapi tentu secara nasional juga, karena pandemi ini memukul sangat keras. UMKM adalah soko guru perekonomian nasional. Tanpa UMKM perekonomian kita penopangnya tidak kuat. Putu Supatma menambahkan, bimbingan dan pemahaman yang diberikan pada UMKM dapat berupa tata kelola keuangan dan pemahaman dalam pemasaran produknya. Pemahaman contoh bagaimana how to manage finance, pengelolaan keuangan yang baik, sehingga mereka mengerti bahwa uang itu tidak bisa dikonsumsi untuk beli barang konsumsi, tapi harus dikelola sehingga ada benefit, ada manfaat. Ini yang penting, dan kami sangat siap membantu perbankan kita untuk melakukan sosialisasi di berbagai dapil kita. Di samping itu diberikan edukasi tentang apa? How to manage finance, keuangan dan operasional perusahaan, how to market. Ini sebenarnya yang penting, bukan sekedar kredit uang, tapi lebih tanggung jawab moral untuk membuat UMKM kita bangkit dan juga secara hadir secara maksimal. Dari Provinsi Bali, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Jelang bulan Ramadan, Masjid Baitur Rahman di Kompleks Parlemen Jakarta terima sejumlah mushaf Al-Quran dari Kementerian Agama. Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto menjelaskan, pemberian mushaf Al-Quran ini merupakan upaya kepedulian Kementerian Agama kepada jamaah Muslim yang sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Yandri berharap bertambahnya mushaf Al-Quran semakin memberikan semangat bagi masyarakat Muslim di Kompleks Parlemen Senayan untuk beribadah. Ya, tentu kita bersyukur hari ini ada 400 mushaf Al-Quran, 200 buku Yasin dan 200 juz amma diserahkan ke Masjid Baitur Rahman di Kompleks DPR. Tentu manfaatnya sangat banyak, terutama memang jamaahnya sangat luar biasa, apalagi menjelang bulan Ramadan, sebab itu bulan lagi kita akan bulan Ramadan. Saya yakin dengan keberadaan penyerahan mushaf Al-Quran ini menambah gairah atau menambah orang betah di masjid ini untuk memperbanyak amalnya. Dalam kesempatan tersebut, Yandri juga menegaskan komitmen Komisi 8 DPR RI untuk mendukung pembangunan percetakan mushaf Al-Quran yang direncanakan oleh Kementerian Agama. Menurut Yandri, jumlah kepemilikan Al-Quran masih belum memenuhi rasio penduduk Muslim yang ada di Indonesia. Jadi memang Indonesia ini Muslim terbesar di dunia, tapi fasilitas untuk kebutuhan mendasar kehidupan beragama itu masih kurang. Di antaranya mushaf Al-Quran, ketersebarannya masih sangat terbatas. Apa masalahnya? Ya pabriknya dong. Oleh karena itu, saya sebagai Ketua Komisi 8 mendorong Kementerian Agama untuk merealisasikan pabrik Al-Quran yang skala dunia, yang terbaik di dunia dengan tentu anggaran yang diajukan oleh mereka pasti. Dan insya Allah akan Komisi 8 setujui sebagai legacy di Republik ini yang memang umat Muslim terbesar di dunia. Terima kasih banyak Pak. Mustaqim dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 5 DPR RI mendorong Basarnas meningkatkan koordinasi seluruh jajarannya dari pusat hingga ke daerah guna membangun sinergi percepatan penanganan bencana. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI, usai menghadiri rapat dengar pendapat atau RDP dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas,
anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo mengatakan, koordinasi antara Basarnas Pusat dan Basarnas di daerah perlu ditingkatkan. Koordinasi tersebut diperlukan agar upaya penanganan tanggap darurat bencana bisa dilakukan secara efektif guna meminimalisir korban jiwa. Koordinasi juga diperlukan dalam rangka meningkatkan aksi cepat tanggap terhadap bencana, khususnya terkait pengadaan sarana dan prasarana. Di Kabupaten Pati itu masih banyak sekali desa-desa yang mengalami bencana banjir, tapi masih minim dengan perahu karet yang dibutuhkan untuk melakukan evakuasi masyarakat kepada satu titik pengungsian. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Sri Rahayu menilai koordinasi dan komunikasi Basarnas pusat dan daerah dalam menangani bencana sejauh ini sudah cukup baik. Kendati demikian, perlu dilakukan juga komunikasi intensif dengan TRC atau Tim Reaksi Cepat untuk menjangkau daerah-daerah yang tidak memiliki akses langsung dengan Basarnas. Oleh karena itu kami tadi minta untuk bersinergi dan membuat regulasi bagaimana ini bisa nyambung gitu. Supaya kalau ada kebencanaan bagi daerah-daerah yang memang tidak ada Basarnasnya, itu bisa langsung bersinergi dengan mereka. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Dalam upaya meningkatkan dukungan kinerja kedewanan, Badan Keahlian DPR RI mendorong kecepatan dan kedalaman riset, sehingga DPR RI memiliki dasar yang tepat dalam menghasilkan kebijakan yang tepat untuk menjawab persoalan yang terjadi di masyarakat. Ditemui usai membuka acara workshop series BK DPR RI di Gedung Setjen dan BK DPR RI Jakarta beberapa waktu lalu, Kepala Badan Keahlian Innocentius Samsul mengatakan kecepatan dan kedalaman riset merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan dukungan terhadap anggota Dewan. Ia menambahkan, kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga kedewanan harus didasarkan dengan penelitian dan kebutuhan masyarakat. Dan fungsi pengawasan. Nah tentunya kan badan keahlian yang memberikan dukungan keahlian itu kerjaannya adalah riset ya, riset untuk melahirkan bentuk outputnya itu adalah dalam bentuk masing-masing pusat tuh kalau di pusat perancang undang-undang kan dalam bentuk naskah akademik, draft RUU ya, terus kemudian dari pusat penelitian bisa juga dalam bentuk policy paper gitu, policy brief ya. Innocentius menilai saat ini riset yang berbasis pada masyarakat masih minim dilakukan. Oleh karena itu, Badan Keahlian berkomitmen dan bekerja sama dengan beberapa lembaga riset untuk memberikan pendidikan tentang pembuatan policy paper yang baik, sehingga Badan Keahlian dapat memberikan rekomendasi yang tepat untuk anggota Dewan. Nah sekarang kita kalau mau menyampaikan policy paper itu, kita cari masalahnya apa sih? Nah setelah masalahnya apa, baru kita cari solusinya. Solusinya ini dan rekomendasi apa yang harus dilakukan. Itu pola. Kalau pola bekerja itu udah ada, pasti orang bisa cepet. Sama juga teman-teman kan, udah tahu kan. Hilman Hidayat dan Akbar, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 6 DPR RI mendorong program penyertaan modal negara atau PMN untuk sejumlah BUMN benar-benar tepat sasaran. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, anggota Komisi 6 DPR RI Idris Laina mengatakan, sejumlah BUMN ikut mengalami dampak signifikan akibat pandemi COVID-19. Akibatnya mengalami kesulitan keuangan dan memerlukan tambahan modal. BUMN yang sedang mengalami kondisi sulit akibat pandemi diharapkan bisa terselamatkan dengan adanya suntikan PMN dari APBN. Adapun BUMN yang sudah berkembang diimbau bisa lebih berkembang lagi. Kinerjanya itu dilaksanakan dengan baik, prinsip kehati-hatian penggunaan anggaran yang sudah dialokasikan itu supaya dijaga, sehingga BUMN kita bisa bekerja, berjalan sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu, Arya Bima mengakui efektivitas program PMN tidak bisa dilihat secara umum, melainkan pada masing-masing korporasi BUMN yang mendapatkan PMN. Dengan memanfaatkan PMN secara efektif dan tepat sasaran, bisa menghasilkan keuntungan baik bagi korporasi maupun negara. Rasio untuk kepentingan publik, baru kemudian eksesnya pun kita hitung. Ekses yang kadang kalau tidak sesuai dengan dasar tujuan prasyarat dampak tadi apa? Di tahun 2021, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran sebesar Rp42,38 triliun untuk suntikan modal pada 9 BUMN dan lembaga melalui mekanisme PMN. Di antaranya PLN, Hutama Karya, dan ITDC.
Alfat dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Medi Nugroho beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.